Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Kelas 6 MI Aliman Kota Magelang yang solih dan solihah. Semoga anak-anak dalam kondisi sehat selalu. Anak-anakku yang sangat Bu Guru rindukan, sebelum pembelajaran pagi ini, marilah kita berdoa bersama. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini akan mendapatkan berkah dan juga membawa manfaat bagi kehidupan kita semua. Untuk itu, marilah kita awali pembelajaran dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil qur'ani imama wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Semoga Allah mengabulkan doa kita sehingga ilmunya akan manfaat dan anak-anak bisa menguasai dengan baik. Baik anak-anak, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tema 1, selamatkan makhluk hidup, pada subtema pertama yaitu tumbuhan sahabatku. Nah, pembelajaran kali ini anak-anak akan belajar tentang informasi penting tentang tumbuhan itu apa saja, kemudian proses perkembangbiakannya. Selanjutnya nanti anak-anak juga akan belajar tentang negara-negara yang ada di sekitar Indonesia atau negara-negara Indonesia yang ada di kawasan Asia Tenggara yang biasanya disebut dengan organisasi ASEAN. Baik anak-anak, kita akan belajar tentang tumbuhan sahabatku. Anak-anak tentu sudah sering melihat banyak tumbuhan di lingkungan sekitar anak-anak, ya. Tumbuhan dari kecil hingga berproses sampai besar, hingga berbuah, hingga tumbuh lagi tumbuhan yang baru. Nah, kali ini anak-anak kita akan mempelajari itu semua. Baiklah anak-anak, sekarang anak-anak buka halaman 2 buku tema 1 subtema 1. Di situ anak-anak melihat ada bacaan bagaimana jagung berkembang biak. Nah, dari bacaan itu kita akan mencari ide pokok dan informasi penting. Nah, bagaimana cara menentukan ide pokoknya? Anak-anak harus membaca seluruh paragraf dengan cermat dari kalimat pertama sampai kalimat terakhir. Setelah itu, anak-anak membaca semua kalimat hingga menemukan ide pokok paragrafnya. Kalau sudah ketemu, anak-anak tandai. Nah, kita cek, coba Bu Guru beri contoh pada alinea pertama. Alinea pertama itu terdiri dari 3 kalimat, anak-anak ya. Yaitu jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Coba kita cek, kita cari ide pokoknya. Kita lihat kalimat yang pertama. Di situ menjadi kalimat yang dijadikan sebagai sumber informasi dari kalimat yang kedua, yang ketiga dan ketiga. Nah, di situ disebutkan jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok. Kalau kita lihat di kalimat kedua, itu di Indonesia penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokok. Coba lihat, kalimat kedua itu kembali ke kalimat pertama tidak? Ya, kalimat kedua ada kata Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokok. Itu kembali lagi pada kalimat pertama yang menjelaskan tentang jagung sebagai makanan pokok. Kemudian kita lihat kalimat yang ketiga. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Di situ ada kalimat yang berbunyi tanaman penghasil karbohidrat. Nah, karbohidrat itu kan menjadi makanan pokok. Nah, kalau kita lihat di sini, maka kalimat yang pertama itu terdapat ide pokok karena kalimat-kalimat berikutnya menjelaskan tentang jagung sebagai makanan pokok. Nah, kalau begitu sudah ketemu dong ide pokoknya apa? Jagung sebagai bahan makanan pokok. Ya. Nah, informasi pentingnya apa? Informasi penting itu ada di kalimat kedua dan ketiga. Yang pertama informasi pentingnya, di Indonesia penduduk Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokok. Kemudian yang kedua apa?
jagung itu merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat. Jadi di situ ide pokoknya ada satu, informasi pentingnya ada dua. Itulah ketika kita harus mencari ide pokok, cara-caranya seperti itu. Nah, anak-anakku sudah tahu kan bagaimana mencari ide pokok dan informasi penting dari sebuah bacaan, dari sebuah paragraf? Ya, baiklah. Selanjutnya, tugas anak-anak adalah buka halaman 4. Kalian mencari ide pokok dan juga informasi penting dari paragraf kedua sampai dengan paragraf kelima. Nanti tugasnya dikumpulkan ke Bu Guru melalui foto di grup WhatsApp. Selanjutnya anak-anak kita akan belajar tentang proses penyerbukan, ya. Nah, di dalam proses penyerbukan itu kita nanti akan jelaskan tentang bunga dan bagian-bagiannya. Oke, simak berikut ini ya. Baiklah anak-anak, kita akan mencermati tentang bunga dan bagian-bagiannya. Anak-anak bisa sambil disimak ya, dibuka halaman 5 pada buku tema 1. Di situ ada bunga dan bagian-bagiannya. Bagian bunga yang paling atas itu namanya mahkota. Ya, mahkota itu kan bagus, kayak anak-anak punya rambut itu sebagai mahkota. Jadi rambutnya juga harus dirawat supaya bagus. Selain mahkota ada kepala sari, ada benang sari, ada kepala putik, ada tangkai putik, ada kelopak, kemudian ada bakal biji. Di bawahnya ada dasar bunga dan ada tangkai bunga. Nah, masing-masing itu memiliki fungsi anak-anak. Apa saja fungsinya? Nanti anak-anak bisa cari fungsi bagian-bagian bunga melalui berbagai sumber. Silakan cari di internet boleh, bertanya kepada orang tua boleh, atau mencari informasi dari teman-temannya. Anak-anakku, kaitannya dengan bunga tadi. Nah, bunga itu merupakan salah satu alat perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, proses perkembangbiakan generatif pada tumbuhan itu melalui bunga dengan namanya peristiwa penyerbukan. Apa itu peristiwa penyerbukan? Yaitu peristiwa jatuhnya serbuk sari ke atas kepala putik. Setelah terjadi penyerbukan dilanjutkan dengan pembuahan. Nah, bagaimana proses penyerbukannya itu? Setelah terjadi penyerbukan pada serbuk sari, tumbuh buluh serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji. Kemudian serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui buluh serbuk sari. Nah, di dalam ruang bakal biji akan terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari atau sel kelamin jantan dengan kepala putik atau yang sering disebut sel kelamin betina. Hasil dari pembuahan itu namanya zigot ya, seperti yang Bu Guru tampilkan pada panah-panah di gambar ini. Zigot akan berkembang menjadi lembaga dan lembaga berkembang menjadi bakal biji berkembang menjadi biji dan bakal buah, kemudian bakal buah berkembang menjadi daging buah. Nah, lembaga yang berada di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Tumbuhan yang berkembang biak secara generatif antara lain apa saja? Padi, mangga, durian, dan jambu. Anak-anak tadi sudah mendengarkan penjelasan Bu Guru tentang proses penyerbukan. Tugas anak-anak yang pertama adalah menyebutkan bagian-bagian bunga, kemudian mencari di internet boleh tentang fungsi dari bagian-bagian bunga itu. Kemudian anak-anak mencari bunga yang ada di lingkungan sekitar rumah, tidak boleh jauh-jauh. Nanti anak-anak menjelaskan bagaimana proses penyerbukan dari bunga yang anak-anak temukan. Anak-anak tadi sudah mendengarkan penjelasan Bu Guru bagaimana proses penyerbukan pada bunga. Nah, tugas anak-anak adalah menyebutkan bagian-bagian bunga beserta fungsinya. Kemudian anak-anak mencari bunga dan menuliskan nama bunga itu serta menjelaskan proses penyerbukan pada bunga yang anak-anak temukan. Ingat, anak-anak mencari bunga di sekitar rumah saja, tidak boleh jauh-jauh ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang negara-negara tetangga di sekitar Indonesia, di lingkungan Indonesia. Mana itu? Yaitu negara-negara Asia Tenggara.
Atau anak-anak pernah mendengarkan ASEAN, ya, Association of Southeast Asian Nations, yaitu organisasi negara-negara yang berada di Asia Tenggara. Baiklah anak-anak, bisa melihat gambar ini adalah logo ASEAN. Ya, bentuknya mirip gulungan padi dan padinya ada berapa? Ada 10. Di situ menandakan jumlah anggota ASEAN. Negara-negaranya ada Myanmar, Malaysia, Thailand, Kamboja, Singapura dan negara lain. Anak-anak bisa melihat selengkapnya di buku tema halaman 8 sampai dengan 13. Nah, anak-anakku, ASEAN itu didirikan karena negara-negara di kawasan Asia Tenggara memiliki persamaan letak geografis, persamaan kepentingan dan hal lain yang mendasari berdirinya ASEAN. Nanti anak-anak membaca tentang ASEAN, kemudian anak-anak mencari informasi penting berkaitan dengan kehidupan sosial budaya masyarakat ASEAN dari berbagai negara. Anak-anak kan tadi sudah belajar tentang bagaimana mencari informasi penting. Nah, anak-anak cari ide pokoknya dulu, setelah itu bisa mencari informasi pentingnya. Nah, dari masing-masing negara kalian tuliskan kehidupan sosial budaya masyarakat ASEAN. Demikian anak-anak pembelajaran kita hari ini, ya, Bu Guru simpulkan, anak-anak hari ini belajar tentang satu, mencari ide pokok dan informasi penting dari sebuah paragraf. Yang kedua, anak-anak belajar tentang tumbuhan dan bagian-bagiannya, bunga dan bagian-bagiannya. Kemudian anak-anak belajar juga tentang proses penyerbukannya. Dan yang ketiga, belajar tentang negara-negara ASEAN berkaitan dengan kondisi sosial budayanya. Nah, anak-anak hari ini juga ada 3 tugas. Untuk yang mencari ide pokok dan informasi penting, anak-anak mencari pada bacaan pertumbuhan jagung di paragraf kedua sampai dengan 5. Kemudian mencari tentang fungsi bagian-bagian pada bunga, serta proses penyerbukan dari tumbuhan atau bunga yang kalian temukan di lingkungan sekitar. Dan yang terakhir, anak-anak mencari informasi penting tentang negara-negara anggota ASEAN yang berkaitan dengan kehidupan sosial dan budayanya. Anak-anak, Bu Guru tunggu tugas anak-anak hingga besok siang pukul 3 sore. Ya, mohon maaf, besok pukul 3 sore anak-anak sudah harus mengumpulkan ke Bu Vita dan juga ke Bu Lili kaitannya dengan tugas-tugas hari ini. Alhamdulillah hari ini telah selesai pembelajaran. Semoga ilmunya bermanfaat dan berkah untuk anak-anak. Jangan lupa selesaikan tugas tepat waktu. Latih kemandirian kalian, latih kedisiplinan kalian, sehingga kalian menjadi anak yang bertanggung jawab atas tugas-tugas yang diberikan dari Bapak Ibu Guru dan juga orang tua kalian. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan Bu Guru. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.